الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikan kamu, kemudian menghidupkanmu. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surah Ar-Rum ayat ke-40. Nah, untuk itu langsung saja kita simak kajian tafsir dari surah Ar-Rum yang dibacakan tadi bersama dengan guru kita Ustadz Pahir. Silakan Ustadz Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, dari surah ini, dari ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta. Allah yang menciptakanmu, Allah yang menciptakan kita, huwal khaliq. Dan kita semua ini adalah makhluk. Kita terlahir, yakhrujul insan min batni ummihi, bahwa seorang manusia terlahir ke muka bumi ini melalui rahim ibunya. Dari situ adalah bahwa pada saat kita lahir, apakah langsung punten Bapak Ibu sekalian, ketika brojol ini udah pada pakai baju apa belum? Belum lah. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, uryanan, tidak pakai baju apa-apa. La ilma lahu, tidak mengetahui apa-apa. Nggak ada kemudian pas berujul langsung kemudian, hey mom, hey be, I'm coming. No. Pingsan orang tuanya kan begitu. Iya. Langsung kemudian dengan suara tangisan. Allahu Akbar. Tidak ada yang menempel dalam badan kita. Agar apa? Kita ini makhluk mengetahui tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa. Maka dalam riwayat hadis, orang tuanya lah yang menjadikan kita ini majusi Nasrani. Ya. Wa huwa yuhawwidanihi aw yumajjisanahu dan lain sebagainya. Kenapa? Agar kita menginsafi diri kita ini terlahir dari rahim ibu kita, bahwa alhamdulillah Allah jadikan kita sebagai seorang muslim. Wa yarzuq tsumma razaqakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita rizki yang subhanallah kalau kita hitung satu persatu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Ketika engkau menghitung nikmat Allah yang diberikan kepadamu, kepada kita, sejatinya kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya satu persatu. Dimulai sejak kita dilahirkan sampai detik usia ini. Coba ibu, coba sebutkan ada berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa, gak terhitung. Makanya apa yang mau disombongkan? Apa yang mau ditakaburkan? Allah sedemikian rupa menciptakan kita. Walhamdulillah, kondisi ibu sedemikian rupa Allah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Begitupun juga dengan bapak. Kalau misalkan bapak menemukan ada kekurangan dari istri, Allah berikan begitu sempurna untuk bapak. Pun demikian seorang ibu ketika mendapatkan suaminya ada kekurangan, Allah berikan sedemikian rupa Masya Allah yang Allah tepat jodohkan untuk ibu. Maka adanya suami istri itu bukan kemudian karena adanya kesempurnaan, tapi untuk saling menambah kekurangan satu sama lainnya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Dari sini bahwa Allah kemudian yumitukum, mematikanmu. Ketika sudah waktu ajalnya tiba, maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sejatinya kita ini sedang menunggu giliran. Ibu tahu tidak kapan tanggal kematiannya? Bapak tahu tidak? Kalaupun sudah tahu, mau ngapain? Siap-siap, ngumpulin bon, ibu-ibu, wah ini belum saya bayar satu persatu. Bapak-bapak masih mikir bulanan ini bulanannya seperti apa. Jangan-jangan amal saya masih kurang. Jangan-jangan mungkin merasa bekalnya sudah cukup. Tidak ada yang tahu. Perkara kematian ini perkara gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Artinya apa? Artinya agar kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah oleh kalian dengan sebaik-baik bekal. Untuk apa? Bekal itu yang bernama takwa agar kita bisa kita bawa pada saat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma yuhyikum, ya. Menghidupkan kembali. Artinya bahwa ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dihidupkan kembali kuasa Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan kembali kita untuk dipertanggungjawabkan seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan selama hidup kita di dunia. Maka jangan dikira hidup di dunia ini adalah sejati dan abadi, tidak. Tetapi jadikanlah ia sebagai tempat transit, terminal untuk kita bekali sebaik-baiknya ilmu agama kita, amal soleh kita, amal ibadah kita, agar apa yang bisa kita perbuat hidup di dunia ini adalah yang sebaik-baik perbuatan, yang amal-amal ibadahnya lebih berat tinimbang amal-amal buruk. Baik. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika misalkan kita terjatuh ke dalam kesalahan, segeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Bahwa setiap bani Adam manusia, bapak-bapak, ibu-ibu akan terjatuh ke dalam kealpaan, kesalahan, kesilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan mereka yang terjatuh ke dalam kesalahan agar segeralah untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian bahwa ia insya Allah akan senantiasa dekat dan lebih dekat lagi
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Mahir atas ilmunya. Silakan, ada yang mau bertanya Bapak atau Ibu mungkin? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini dari Majelis Salim Al-Mabrur. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana menerapkan rasa ikhlas yang dalam menerima takdir yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, serta minta doanya agar kita lebih tenang. Sekian Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Mungkin bisa dari hadis mungkin atau apa yang bisa membantu menjelaskan tentang pertanyaan gini, atau mungkin kisah para sahabat. Baik. Silakan nih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali memang riwayat ataupun kisah dari para sahabat tentang bagaimana mereka kehilangan orang yang dicinta. Jangan jauh. Allah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggalkan oleh istrinya Sayyidatul Khadijah, sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa. Bukan hanya sebagai seorang istri bagi beliau, tapi adalah partner dalam dakwah yang menguatkan ketika banyak tantangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangannya disokong. Benar-benar menemani dalam suka maupun dukanya. Di tahun yang sama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh pamanda yang bernama Abu Talib. Maka dikatakan tahun itu adalah Amul Huzni. Siapa yang tidak sedih? Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang luar biasa, penyokong utama dalam dakwahnya. Betapa baginda Rasulullah SAW merasakan kehilangan. Tapi tentunya kita bisa mengambil pelajaran ikhlas untuk ridho dengan ketetapan Allah. Karena ridho dengan ketetapan Allah adalah bagian iman. Bagian salah satu di antara rukun iman. Al-imanu bil qadar khairuhu wa syarruhu. Mengimani kepada qadar, takdir baik maupun buruknya. Agar apa? Agar tumbuh dalam hati kita ini ikhlas. Ikhlas dan benar-benar rela. Manusiawi kita nangis. Tapi terlalu lama pun tidak. Agar apa? Agar kita selalu menanamkan dalam diri kita, kita ini harus memiliki iman. Ketika saatnya ada yang wafat, ada yang orang tercinta kita meninggal dunia, maka menangis ini adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Siapapun itu, orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, orang yang merawat kita bertahun-tahun, menyayangi kita tanpa pamrih yang luar biasa, ditinggal sedemikian rupa, tumpahlah nangis, tumpahlah air mata. Kenapa? Perpisahan itu terjadi. Jasad dan rohani terpisah. Maka tanamkan dalam diri bahwa kita pun sejatinya akan menyusul orang terkasih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri ini bahwa ketika kita siap memiliki, maka siap pula kita untuk kehilangan. Ya. Jangan ingin memiliki saja, tetapi tidak siap untuk kehilangan. Kenapa? Kita dimiliki oleh anak-anak kita, oleh cucu kita, oleh pasangan kita. Pada saat waktunya kemudian kita akan dipanggil, maka anak-anak kita, orang-orang tercinta, orang-orang terkasih, termasuk pasangan kita, harus merelakan, mengikhlaskan dan siap merasakan yang namanya kehilangan. Lantas setelah itu apa? Agar kita untuk move on. Ya. Untuk bangkit, untuk kemudian kita hari ini adalah lebih baik dari sebelumnya. Justru dengan adanya hikmah tadi memberikan kepada kita untuk terus memperbaiki cara kita dalam menghadapi
kehidupan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Maher bahwa kita ini ya kita mungkin memiliki, tapi jangan lupa kita ini juga ada Sang Maha Pemilik. Ada yang memiliki kita, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali. Terima kasih ilmunya dan kembali lagi kita diingatkan lagi dengan kisah bahwa Rasulullah juga mengalami kesedihan. Ya, boleh sedih tapi nggak boleh berlarut-larut. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia.